Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan program Salafi Banten. Kali ini Salafi Banten akan mengajak pemirsa mengunjungi pondok pesantren Darul Mustafa di Kabupaten Lebak, Banten. Bagaimana kisah para santri di pondok ini menginspirasi? Simak tayangan selengkapnya. Pondok pesantren Darul Mustafa merupakan pondok pesantren berbasis Salafiyah yang terletak di Jalan Raya Bogor kilometer 36, Kampung Hamberang, Desa Luhurjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Pondok pesantren Salafiyah ini didirikan oleh salah seorang ulama Kabupaten Lebak, Kiai Haji Omik Hadromi. Pada tahun 2001, sang kiai mendirikan pondok pesantren tersebut dengan tujuan mendidik dan mencerdaskan santri dengan ajaran Islam. Banyak hal yang dipelajari santri di pondok pesantren ini, khususnya ajaran agama Islam, dan mendidik santri agar mandiri mengerjakan banyak hal. Santri pondok pesantren Darul Mustafa berasal dari wilayah Tangerang, Jakarta, dan Lampung. Kiai Haji Hadromi juga menceritakan sedikit pengalamannya ketika pertama menjadi santri salaf. Darul Mustafa didirikan pada tahun 2013 yang diikuti pembelajarannya itu dengan keluarga. Anak-anak saya itu ada 4 dan menantu 4, semuanya sarjana. Filosofi Darul Mustafa. Darul Mustafa ini satu, itibaan dari Rasulullah SAW. Kedua, Darul Mustafa ini karena anak belajar di Darul Mustafa di Yaman, kita tafahulan supaya dapat barokah, kita ngambil namanya Darul Mustafa. Juga Darul Mustafa ini sebagai desa yang dipilih oleh mungkin semua orang bisa memilih pondok kami adalah Darul Mustafa. Saya pesantren, pertama saya berangkat ke pesantren itu tahun 71. Saya pesantren di Riyadul Badiah, di pondok pesantren Riyadul Badiah Ciherang Gajrut, Banten. Setelah itu lama di situ saya pesantren. Terus alhamdulillah sampai mendapat istri di situ, terus sampai punya anak, ya baru pulang ke rumah aja. Setelah itu cuma lama saya nggak punya santri, dulu masih usaha dulu, ya dibukalah pesantren ini tahun 2013. Susahnya itu ya mungkin ada, tapi kebanyakan kita senangnya. Jadi kalau memang susahnya kita harus cari sendiri kemana-mana, kita cari modal sendiri, kerja sendiri sama anak, siang dan malam memikirkan untuk wujudnya pesantren seperti ini. Dengan pesantren seperti ini alhamdulillah sampai saat ini kami belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini hasil kerja keras keluarga dan mungkin banyak lagi yang menolong kami dari masyarakat luar. Pesan saya untuk ponpes Salafi, terutama Darul Mustafa, saya ngajak kepada anak-anak, satu, tanamkan keikhlasan, terus kita semangat untuk belajar, dan marilah kita ajak orang-orang yang tidak mampu, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar, karena di sini alhamdulillah kita bukan nampung orang yang mampu saja, yang tidak mampu pun, fakir, miskin, duafa, kita diajak di pesantren di sini. Insya Allah kalau fakir, miskin, kami tidak diharuskan untuk membayar. Kalau dia punya silahkan bawa, kalau nggak punya insya Allah kami tanggung untuk makan dan sebagainya. Pesan untuk santri, semuanya santri harus semangat belajar,
Nah, supaya semuanya ini menjadi orang, menjadi ulama, menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, bisa ngajak keluarga dan masyarakat luas. Semoga santri Darul Mustafa semuanya menjadi sukses, menjadi alimil ulama. Santri di Pondok Pesantren Darul Mustafa mengisi waktu luangnya dengan berdiskusi tentang ilmu agama Islam bersama sesama santri maupun santri senior dan para guru. Selain itu, santri juga memanfaatkan ilmunya untuk berbagi dengan sesama agar memahami dan semakin memperdalam ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Para santri mengikuti berbagai kegiatan keagamaan selama berada di pondok, salah satunya maulid atau marhaba yang dipandu Kiai Haji Asep Habibullah. Usai mengikuti maulid atau marhabaan di majelis taklim, para santri putra melanjutkan kegiatannya dengan sorogan yang dipimpin oleh para ustadz di Pondok Pesantren Salafi Darul Mustafa.
Sementara para santri putra sedang mengikuti kegiatan sorogan di Kobong, santri putri bersiap-siap untuk berlatih marawis. Para santri putri di Pondok Pesantren Darul Mustafa ini sering mengikuti lomba marawis tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. An-Nabi Sallu alaihi Salawatullah alaihi. Yang satu belajar mandiri, dan yang kedua kita diajarkan untuk bisa belajar untuk mandiri dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Kita bisa belajar akhlak dan menambah wawasan. Yang pertama dari segi bangunannya kurang memadai, dan yang dari kamar mandinya kurang besar. Dari pelajaran pondok seperti nahu dan pelajaran umum seperti nahu, sorob, hadis, dan banyak. Yang paling suka pelajaran nahu. Kenapa? Soalnya pelajaran nahu itu diajarkan kita untuk belajar dasarnya dan belajar kalimat, isim, ya seperti i'lam anal awamila bin nahu mi'atu amilin. Buat teman-teman yang minat untuk masuk pondok, mari kita belajar untuk pendewasaan diri dan untuk belajar mandiri dan menambah wawasan kita. Sebagian santri baik putra maupun putri ada yang berlatih tahfiz Quran bersama Ustazah Dedeh Mahmudah di gazebo. Hal ini biasa dilakukan santri sekaligus untuk menyatu dengan alam. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal hathi ala tamassuki bil kitabi wa sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Babul mubtada'i wal khabari. Babul mubtada'i utawi ikilah iki iku bab mubtada wal khabari lan khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salafi Banten kembali menjumpai pemirsa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita dari tempat yang berbeda dengan maksud yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Namun mudah-mudahan dengan adanya kita di tempat yang mulia, Allah merubah niat yang tadinya tidak baik menjadi baik, menambah niat yang baik menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih berkah. Para santri rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkannya kita ke suatu tempat yang mulia dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah sudah menghendaki seseorang untuk faham di dalam ilmu agama, maka Allah akan mendatangkannya ke suatu tempat yang ada ilmu agama tersebut. Namun sudah barang tentu, di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupan, tidak semua sesuatu itu berjalan dengan apa yang kita inginkan. Karena kita itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Semua amaliyah yang kita lakukan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfud. Di dalam kolamnya, di dalam suhufnya, Allah sudah menciptakan amaliyah kita selama ada di alam dunia sampai kita bertemu kepada Allah. Sebelum kita lahir ke alam dunia, ketika seseorang berada di dalam rahimnya, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk datang kepada hamba Allah yang masih ada di dalam kandungan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Sebagaimana yang dikutip di dalam hadisnya. Perjalanan manusia hidup dan mencari kehidupan tentunya harus selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah abdun, hamba Allah. Khairul abdi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hamba Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan kita harus barang tentu menyadari bahwa kita adalah seorang hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita beribadah, dan ketika kita mengharapkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Ala umuri dunya waddin, meminta pertolongan di dalam urusan agama, di dalam urusan dunia. Maka selama kita hidup, kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena apabila seseorang jauh daripada Allah, maka hidupnya akan selalu dalam kegelisahan. Walaupun mukanya ceria, hatinya tidak akan senikmat apa yang dibayangkan. Hidupnya akan selalu gelisah, hidupnya tidak nyaman, walaupun bergelimang dengan harta duniawi, apa yang dia inginkan itu ada. Saat seseorang sedang berusaha di dalam menggapai kehidupannya, kemudian dia tidak sampai kepada yang dia inginkan, bukan berarti dia tidak sampai. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dia kepada yang apa sebetulnya dia tidak pikirkan. Kamu mencari sesuatu, kamu bekerja, kemudian pas sudah disangka bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ternyata kamu tidak sampai ke sana. Bukan berarti Allah tidak menghendaki kamu datang ke sana. Allah menghendaki kamu datang ke sana, tetapi pada waktu yang bukan pada waktunya. Terus bekerja, terus beramal, terus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum. Anak kecil dulu ketika dia berusaha, pertama lahir dia ingin makan hanya bisa menangis. Kemudian setelah dewasa dia mau minta uang, tidak pantas lagi menangis, tetapi meminta. Sudah dewasa, tidak pantas menangis dan sudah tidak pantas lagi meminta kepada orang tuanya. Kenapa? Itulah perjalanan hidup. Begitu juga kita kepada Allah.
Kalau hati kita sudah baik, hati kita sudah lurus kepada Allah, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan oleh kaumnya itu kepada api, kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, apa yang kau inginkan? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ilmu Allah yugni an su'ali. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu sudah cukup bagi saya. Dan mudah-mudahan kelak nanti kalian bisa meneruskan perjuangan para alim ulama, diberkahkan kehidupannya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan diberkahi oleh Allah untuk khidmah kepada Allah. Wa syarrun nas, dan sebaik-baik dan seburuk-buruknya manusia man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amalhu, tapi amal ibadahnya kurang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Pemirsa, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi diri dan menjadikan hidup lebih bermakna, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya keberkahan pun akan diperoleh dalam menjalani kehidupan. Amin, Allahumma amin. Tak terasa 30 menit sudah Salafi Banten menemani pemirsa di rumah. Sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Sadaqallahul azim.